Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Nah, di video kali ini kami akan mempresentasikan tugas video dari Ibu Dr. Nur Cahaya, MPD, tentang mengenai revisi tugas makalah kami. Selamat menyaksikan. Dadah. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Behavioral System Model of Dorothy Johnson. Ini tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang biografi, teori keperawatan, model keperawatan, serta pengaplikasian keperawatan menurut Dorothy Johnson. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Nur Cahaya MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberikan tugas ini, sehingga kami dapat menambah pengetahuan dan wawasan baru. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan semua. Terima kasih atas bantuannya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Selanjutnya ada biografi dari Dorothea Johnson. Dorothea Johnson lahir pada 21 Agustus 1919 di Savannah, Georgia. Seorang pioner dalam teori keperawatan yang telah memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman praktik perawatan pasien, menonjolkan model sistem perilaku. Konsepnya memberikan penekanan pada kekuatan pengatur eksternal yang berperan dalam memelihara organisasi perilaku pasien untuk mencapai tingkat kesehatan optimal. Tumbuh dalam keluarga yang besar dengan 6 saudara, Johnson merupakan anak bungsu. Ayahnya bekerja sebagai pengawas pabrik udang dan tiram, sedangkan ibunya memiliki ketertarikan yang kuat pada literatur. Pada tahun 1938, setelah menyelesaikan gelar Associate di Armstrong Junior College di Savannah, Georgia, Johnson mengambil cuti 1 tahun dari pendidikan formalnya. Selama periode tersebut, dia menjadi pengasuh dan guru untuk 2 anak di Miami, Florida, di mana muncul kecintaannya pada anak-anak, keperawatan, dan pendidikan. Karir keperawatan profesionalnya dimulai setelah dia lulus dengan kehormatan tinggi dari Vanderbilt University School of Nursing di Nashville, Tennessee, pada tahun 1942. Penghargaan tertinggi dalam bentuk medali pendiri Vanderbilt menjadi bukti keunggulan akademisnya. Tak berhenti di situ, pada tahun 1948, Johnson meraih gelar master di bidang kesehatan masyarakat dari Universitas Harvard di Boston, Massachusetts. Dengan gelarnya yang gemilang, Dorothy Johnson tidak hanya menjadi pemimpin dalam dunia keperawatan, tetapi juga memberikan fondasi teoritis yang kuat untuk pemahaman perilaku pasien dan praktik keperawatan. Warisannya yang luas dan berkelanjutan terlihat dalam dampaknya yang tetap relevan di bidang keperawatan hingga saat ini. Setelah lulus, pengalaman profesional Dorothy Johnson sebagian besar melibatkan mengajar, meskipun dia adalah staf perawat di Dewan Kesehatan Chapman Savannah dari tahun 1943 hingga tahun 1944. Dia adalah seorang instruktur dan asisten profesor perawatan anak di Sekolah Keperawatan Universitas Vanderbilt. Dari tahun 1949 hingga pensiun pada tahun 1978 dan selanjutnya pindah ke Key Largo, Florida. Johnson adalah asisten profesor keperawatan anak, profesor keperawatan anak, dan profesor keperawatan juga di Universitas California di Los Angeles. Pada tahun 1955 dan 1996, Johnson adalah penasihat keperawatan anak yang ditugaskan di Christian Medical College School of Nursing di Vellore atau India Selatan. Dorothy Johnson dikenal dengan model sistem perilaku keperawatan yang pertama kali diusulkan pada tahun 1968. Fungsi perilaku yang efisien dan efektif pada pasien untuk mencegah penyakit, pasien didefinisikan sebagai sistem perilaku yang terdiri dari 7 subsistem perilaku. Yang pertama afiliasi, kedua ketergantungan, ketiga ingestif, keempat eliminatif, kelima seksual, ada 6 agresif, dan ketujuh prestasi. Masing-masing subsistem juga mempunyai 3 kebutuhan fungsional yang mencakup 1. Perlindungan dari pengaruh berbahaya, 2. Penyediaan lingkungan pengasuhan, dan 3. Rangsangan untuk Dorothy Johnson meyakinkan bahwa asuhan keperawatan dilakukan untuk membantu individu memfasilitasi tingkah laku yang efektif dan efisien untuk mencegah timbulnya penyakit. Teori keperawatan Dorothy Johnson diukur dengan behavioral system theory.
Johnson menerima definisi perilaku seperti yang dinyatakan oleh para ahli perilaku dan biologi. Output dari struktur dan proses-proses intraorganismik yang keduanya dikoordinasi dan diartikulasi dan bersifat responsif terhadap perubahan-perubahan dalam sensory stimulation. Johnson memfokuskan pada perilaku yang dipengaruhi oleh kehadiran aktual dan tak langsung makhluk sosial lain yang telah ditunjukkan mempunyai signifikasi adaptif utama. Dengan memakai definisi sistem oleh report tahun 1968, Johnson menyatakan a system is a world function as involved by virtual of the interdependency of the part, atau sistem merupakan keseluruhan yang berfungsi berdasarkan atas ketergantungan antara bagian-bagian. Model konsep dan teori keperawatan menurut Johnson adalah dengan pendekatan sistem perilaku di mana individu dipandang sebagai sistem perilaku yang selalu ingin mencapai keseimbangan dan stabilitas baik di lingkungan internal maupun eksternal. Juga memiliki keinginan dalam mengatur dan menyesuaikan dari pengaruh yang ditimbulkannya. Lingkungan termasuk masyarakat adalah sistem eksternal yang berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Sistem perilaku mencakup pola, perulangan, dan cara-cara bersikap dengan maksud tertentu. Cara-cara bersikap ini membentuk unit fungsi terorganisasi dan terintegrasi yang menentukan dan membatasi interaksi antara seseorang dengan lingkungannya dan menciptakan hubungan seseorang dengan objek, peristiwa, dan situasi dengan lingkungannya. Biasanya, sikap dapat digambarkan dan dijelaskan. 7 subsistem yang diidentifikasi oleh Johnson bersifat terbuka, terhubung, dan saling berkaitan atau interrelated. Motivasi mengendalikan langsung aktivitas subsistem ini yang berubah secara kontinu dikarenakan kedewasaan, pengalaman, dan pembelajaran. Sistem yang dijelaskan tampak ada, plus kulturali, dan dikontrol oleh faktor biologis, psikologi, dan sosiologi. 7 elemen yang diidentifikasi adalah affiliative dependence, aggressive, eliminative, sexual, achievements, dan agresif. A. Subsistem pencapaian atau achievement bertujuan mencapai prestasi melalui keterampilan kreatif, mengendalikan aspek pribadi atau lingkungan untuk mencapai standar kesempurnaan dalam berbagai bidang seperti kemampuan intelektual, fisik, kreatif, mekanis, dan sosial. B. Subsistem perhubungan atau afiliasi berfokus pada pencapaian hubungan yang memadai dengan lingkungan, menjadi landasan untuk organisasi sosial dengan memberikan kelangsungan, keamanan, inklusi sosial, kedekatan, serta memelihara ikatan sosial yang kuat. C. Subsistem penyerangan atau agresif melibatkan coping terhadap ancaman lingkungan untuk melindungi dan memelihara dengan perilaku agresif yang dianggap memiliki maksud utama membahayakan orang lain. Masyarakat menekankan perlunya batasan pada perilaku ini untuk menjaga perlindungan diri, orang lain, dan harta milik. Subsistem ketergantungan dependensi sistem perilaku dalam mengadaptasikan bantuan kedamaian, keamanan, serta kepercayaan dalam hal penting. 2. Subsistem dependensi membantu mengembangkan perilaku yang memerlukan respon pengasuhan. Konsekuensinya adalah bantuan, persetujuan, perhatian atau pengenalan, dan bantuan fisik. Pengembangannya perilaku dependensi berubah dari hampir bergantung total kepada orang lain ke arah bergantung kepada diri sendiri dengan derajat yang lebih besar. Jumlah interdependensi tertentu adalah penting untuk kelangsungan kelompok sosial. Sekarang yang E, yaitu subsistem eliminasi, hal-hal berhubungan dengan yang
yang pembuangan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh secara biologis. Yang F, subsistem intentis, hal-hal yang berhubungan dengan pola makan, subsistem seksualitas, kebutuhan dicintai dan mempenuhan pencintai. G, subsistem seksual memiliki fungsi ganda yakni hasil reproduksinya dan kepuasan gravitasiun, termasuk tapi tidak dibatasi coiling dan mating. Ini dimulai dengan sistem respon. Ini dimulai berkembang identitas jenis kelamin dan termasuk dalam kecukupan yang luas perilaku berdasarkan prinsip-prinsip kelamin. Tuan Y bekerja di sebuah kebun binatang. Suatu hari, Tuan Y diserang oleh harimau hingga mendapatkan luka di bagian kakinya dan dirujuk ke balai pengobatan untuk penanganan lukanya. Dengan penanganan luka, diketahui ternyata luas luka yang dialami Tuan Y sangat luas dan dalam. Hal ini membuatnya harus berhenti sementara dari pekerjaan, karena bila sering bertemu dengan teman-teman sekerjanya, itu agak membuat dia tertekan akibat luka yang dideritanya dan dari cara jalan yang tidak normal lagi atau pincang. Istri Tuan Y setiap hari meluangkan waktu membuatkannya makanan kecil karena memang istrinya suka memasak dan ternyata dengan kegiatan memasak itu, istri Tuan Y dapat menekan kecemasannya sehubungan dengan keadaan suaminya itu. Istri Tuan Y jika memasak makanan untuk Tuan Y selalu mencampurkan gula hampir di setiap masakannya. Setelah 3 minggu berlalu, penyembuhan luka tidak mengalami kemajuan, walaupun itu tidak terjadi infeksi luka. Pada kunjungan pemeriksaan, istrinya dengan yakin mengatakan bahwa selama perawatan di rumah, suaminya sering minum air banyak hingga berakibat sering kencing, walaupun tengah malam, dan itu membuat dia agak cemas. Hal tersebut akan berakibat fatal terhadap Tuan Y. Istri Tuan Y bertanya apakah yang harus istri Tuan Y lakukan dengan keadaan Tuan Y tersebut. Menggunakan teori sistem tingkah laku, kita dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut. Menilai pola tingkah laku yang berlangsung saat itu pada keluarga Tuan Y melalui 7 subsistem tingkah laku. Berdasarkan data di atas, kita mendapatkan bahwa ada perubahan pada 3 subsistem. Yang pertama, achievement subsistem, perubahan pola interaksi sosial dan depresi. Kedua, eliminasi subsistem, perubahan pola eliminasi dikarenakan banyak minum. Polidipsi, berakibat seringnya kencing. Poliuri. Ketiga, ada digestive subsistem, perubahan pola makan dikarenakan banyak makan makanan yang manis dan minum air yang juga banyak. Dengan menggunakan teori tingkah laku, apa yang harus dilakukan untuk membantu Tuan Y? Berdasarkan asumsi kita bisa tarik dari cerita di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa Tuan Y tersebut mungkin menderita penyakit diabetes mellitus. Dalam ditentukannya diagnosis, perawat membantu Tuan Y tersebut memperbaiki sistem keseimbangan dengan memodifikasi pola tingkah laku serta pola hidup keluarga Tuan Y, terutama dalam hal pengaturan makanan yang dikonsumsi Tuan Y dalam mencapai homeostatis serta menuju keluarga yang sehat. Pada akhirnya luka Tuan Y mulai mengalami kemajuan setelah penyakit diabetesnya diidentifikasi dan dikendalikan. Dia sudah bisa kembali bekerja dan bertemu teman-temannya lagi. Istrinya senang karena mendapat resep makanan sesuai dengan penyakit diabetes suaminya dan pengalaman memasak bagi dirinya. Masalah teratasi dengan menggunakan model dan teori keperawatan tingkah laku menurut Dorothy E. Johnson. Dorothy E. Johnson adalah seorang tokoh penting dalam keperawatan yang mengembangkan teori sistem perilaku keperawatan. Teorinya menyatakan bahwa individu adalah sistem terbuka yang harus beradaptasi dengan lingkungannya untuk mempertahankan keseimbangan perilaku. Teorinya mengidentifikasi 7 subsistem perilaku seperti afiliatif, ketergantungan, ingestif, eliminatif, seksual, agresif, dan prestasi yang memiliki tugas dan kebutuhan fungsional tertentu. Tujuan dari asuhan keperawatan menurut Johnson adalah
untuk menganggap manusia sebagai sistem perilaku yang utuh, yang berusaha mencapai keseimbangan dalam interaksi dengan lingkungan internal dan eksternalnya. Teorinya diukur dengan behavioral SY23 WZZZ sistem teori dan diterapkan dalam praktik keperawatan untuk mencegah penyakit dan menjaga kesehatan individu. Sendiri tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Dadah.